Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 ya. Kakak cuma mau ingetin gini. Di halaman 121 ini ada teks ya. Kemudian di halaman 122 itu kalian disuruh mengisi ya. Mengisi soal dan tabel yang tersedia di halaman 122. Ya, kakak cuma mau ingetin ya. Di setiap karya itu ada dua jenis karya. Satu, karya fiksi. Karya fiksi itu adalah sebuah karya yang didasarkan pada khayalan si penulis ya. Contoh kayak karya fiksi adalah novel ya. Terus juga film yang berdasarkan dengan komik seperti Spider-Man ya, seperti juga Captain Marvel. Nah, itu adalah contoh-contoh karya fiksi, karya hayalan dari si penulis ya. Ada nggak sih pahlawan yang superhero seperti itu di dunia nyata? Tidak ada. Nah, kalau bacaan non-fiksi itu bacaannya seperti buku pelajaran ini. Ini termasuk non-fiksi ya. Kenapa kakak bilang termasuk non-fiksi? Karena tidak sesuai dengan hayalan si penulis ya. Penulis menuliskan buku ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan pengetahuan yang ada ya. Contoh lagi karya non-fiksi, film ya. Film tentang Insinyur Soekarno, terus juga film tentang biografi seseorang ya, seperti film tentang Jokowi, terus juga film tentang Susi Susanti ya. Itu merupakan karya non-fiksi ya, karena didasarkan dari apa? Kisah nyata ya, tentang fakta. Fakta itu kejadian yang sebenarnya. Jadi bukan hayalan si penulis. Nah, jadi itu bedanya. Bacaan fiksi itu bisa lagi bacaan cerpen bobo ya. Terus juga yang lain lah pokoknya hayalan ya. Terus juga seperti Harry Potter itu fiksi dia, hayalan dari si penulis. Jadi kalian harus bedain non-fiksi dengan fiksi ya. Jadi buku non-fiksi itu biasanya buku pelajaran ya, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia ya. Terus juga buku untuk mengikuti ujian ya, kamus IPA. Nah, itu termasuk buku non-fiksi ya. Sementara buku fiksi itu, nah seperti di belakang ada komik ya, itu semuanya hayalan, semuanya tidak nyata ya, buku fiksi itu ya. Jadi itu bedanya ya. Kakak nggak mau lagi kalian salah menafsirkan antara fiksi dengan non-fiksi. Ingat, fiksi itu hayalan, sementara non-fiksi itu sesuai dengan kenyataan ya, seperti buku pelajaran, kamus bahasa Inggris ya, terus juga buku biografi tentang kehidupan seseorang, bisa tentang presiden kita, bisa tentang wali kota, ataupun pahlawan-pahlawan yang gugur di masa penjajahan. Nah, itu non-fiksi ya. Nah, di sini di halaman 121 ya. Ayo kita baca. Bangsaku merdeka. Namaku Udin. Saat itu aku masih berumur 12 tahun dan sudah tidak bersekolah karena semua sekolah diliburkan. Menurut Bu Guru, sekolah diliburkan karena akan ada acara yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu, sejak pagi-pagi hari sekali, kami sudah siap mempersiapkan semuanya, sebagaimana yang diminta oleh ayahku, supaya aku bersiap-siap bersama dengan ibu dan adikku. Kami tidak sarapan pagi karena saat itu adalah bulan Ramadan. Kami berempat keluar dari rumah pukul 9.30. Kami berjalan menyusuri jalan-jalan yang saat itu kelihatan sangat sepi. Dalam hati aku heran kemana saja semua orang yang biasanya lalu lalang. Kami terus berjalan dan akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur dengan nomor rumah 56. Tampak dari jauh rumah tersebut bercat putih dengan sebuah tiang bendera dari bambu yang berdiri di tengah halaman. Kami berdiri agak jauh dari rumah itu dan saat itu jalanan sangat ramai oleh orang-orang yang lalu lalang. Aku heran mengapa banyak sekali orang berkumpul di halaman rumah tersebut. Barisan pemuda berbaris dengan rapi. Para undangan juga duduk dengan rapi. Di bagian luar rumah berbagai lapisan masyarakat seperti petani, pedagang, kelontong, nelayan, pegawai negeri tua dan muda. Mereka datang berbondong-bondong membawa bambu runcing, batu, sekop, tongkat, perang, golok, atau apapun yang dapat mereka bawa. Itu menunjukkan tekad berani mati demi mempertahankan kemerdekaan. Dari jauh aku mendengar mereka berteriak, "Sekarang Bung, sekarang."
Nyatakanlah sekarang. Matahari sudah mulai meninggi dan panas. Ternyata mereka sudah tidak sabar menunggu dan merasa khawatir karena ketika itu tentara Jepang masih berkuasa dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mereka khawatir bala tentara dari Nippon akan menghalang-halangi proklamasi kemerdekaan. Setelah beberapa lama kami menunggu, dari dalam rumah putih tersebut keluar 2 orang menggunakan setelan kemeja putih. Salah satu dari orang tersebut membacakan selembar kertas. Dengan suara tegas, beliau membacakan isi dari kertas tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya sangat terharu menyaksikan sebuah peristiwa besar dalam perjalanan bangsaku. Teks proklamasi itu dibacakan di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, di rumah bercat putih. Betapa bangganya aku telah menjadi bagian dari kemerdekaan tanah airku. Harapanku semoga bangsa ini terus bersatu dan damai, karena tidak ada yang lebih berharga selain kemerdekaan dari penjajahan. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia. Kami pulang dengan rasa bangga karena bangsaku sudah merdeka. Nah, di sini ada soal. Apa persamaan dari kedua teks yang sudah kamu baca? Nah, di teks kedua ini kan fiksi ya, bangsaku yang merdeka ya. Di teks yang pertama itu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada di halaman 119 ya, yang ada di halaman 119, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini non fiksi ya. Non fiksi itu jadi berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, kalau di sini di halaman 121 fiksi ini dibuat sesederhana mungkin seperti karya-karya tulisan yang sederhana ya. Ini cerita bangsaku yang merdeka ini menggunakan nama Udin ya sebagai narator ya, sebagai tokoh utama ya. Tetapi di halaman 119 ini tidak ada tokoh utamanya ya. Dituliskan berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada masa saat itu ya. Pada masa itu bagaimana para pemuda ya dari golongan tua dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan meskipun Jepang sedang di dalam status quo ya. Pada akhirnya juga Jepang tidak mampu memberikan kemerdekaan itu ya, karena negaranya sedang kalang kabut ya. Hiroshima dan Nagasaki seperti yang kakak jelaskan waktu itu dibom ya. Oke, nah sekarang kalian bisa nggak sih membedakan antara teks 1 di halaman 119 dengan teks 2 yang ada di halaman 121? Kalau kalian sudah lihat persamaannya ditulis persamaannya membahas tentang apa, sama-sama membahas tentang apa. Nah, tapi ada juga kan bedanya kan. Apa yang membedakan teks fiksi dan non-fiksi? Jelaskan. Kamu dapat mencari sumber bacaan dari perpustakaan atau internet. Ini kalian boleh lihat di internet. Ya, pembeda faktual atau tidak. Faktual itu maksudnya berdasarkan kisah nyata, ya, berdasarkan kenyataan. Kalau bacaan fiksi itu berdasarkan kenyataan nggak seperti yang kakak jelaskan tadi, ya. Kalau bacaan non-fiksi itu berdasarkan kenyataan atau tidak, ya. Hasil imajinasi atau tidak. Ingat, hayalan itu imajinasi ya. Jadi yang mana, yang fiksi atau yang non-fiksi. Kemudian pembedanya nomor 3, 4, 5 kalian isi sendiri. Kalian boleh lihat di internet ya perbedaannya karya fiksi dan non-fiksi. Oke ya, itu aja tugasnya Bahasa Indonesia kelas 5. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.